Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, saya akan menjelaskan tentang pendekatan sistem eh, in- anali- pendekatan sistem analisa pada sistem informasi manajemen. Kita ingat-ingat dulu pertemuan yang minggu lalu ya, bahwa dalam pengembangan sebuah sistem itu harus melalui beberapa tahapan gitu ya. Jadi ketika sebuah perusahaan untuk memutuskan mengembangkan sebuah sistem informasi manajemen, maka dalam pengembangan sistem tersebut harus melalui beberapa tahapan. Ini sudah pernah saya sampaikan di awal-awal pertemuan. Tahapan pertama yaitu tahap investigasi sistem. Tahap investigasi sistem ini adalah tahap menganalisa apakah ada permasalahan dalam sebuah sistem. Jadi misalnya dulu saya contohkan sebuah perusahaan otomotif ya, mengalami kerugian misalnya, itu dianalisa kira-kira apa penyebabnya. Ini adalah di tahap investigasi sistem. Kemudian yang kedua adalah tahap analisis sistem. Sistemnya dianalisa, ya, kira-kira kerugian tadi atau permasalahan tadi itu bagaimana solusinya. Eh, Hal-hal apa saja yang perlu diterapkan. Ini dianalisis sistem, kemudian dirancang ya. Baru setelah perancangan itu selesai, baru masuk ke tahap implementasi sistem. Implementasi sistem ini menyangkut tahapan pembuatan aplikasinya, penerapan sistemnya, ini masuk di tahapan implementasi sistem. Kemudian terakhir adalah tahap pemeliharaan sistem informasi manajemen. Tahap pemeliharaan ini atau tahap maintenance ya, ini adalah untuk mengawasi jalannya implementasi sistem. Jika nanti ternyata ada kesalahan lagi atau ada kelemahan sistem lagi atau ada permasalahan sistem lagi, maka nanti balik di tahap awal, tahap investigasi sistem. Nah, tahap-tahapan seperti ini biasanya disebut dengan siklus hidup pengembangan sistem atau System Development Life Cycle. Ya. Kemudian dalam tahap analisis sistem dan perancangan sistem ini perlu yang namanya pendekatan dalam pengembangan sistem. Di sini ada dua. Satu, tahap pengembangan sistem berbasis prosedural ya. Jadi tahapannya ya ada beberapa tahapan dalam pendekatan sistem ya. Yang pertama pendekatan berbasis prosedural atau struktural. Jadi pendekatan berbasis prosedural ini dalam menganalisa sistem dan merancang sistem itu berdasarkan urut-urutan dari suatu kegiatan. Misalnya sistem ujian akhir semester, maka di situ urut-urutan dalam pelaksana ujian akhir semester gimana gitu ya. Misalnya mahasiswa wajib melunasi SPP, mahasiswa mendapatkan kartu, mahasiswa mengikuti mengikuti ujian, mahasiswa mendapatkan nilai. Ini adalah prosedural. Sedangkan kalau pendekatan berorientasi objek, ini titik berat pengembangan sistem itu pada objeknya, pada pelaku sistemnya, pada yang menggunakan sistem. Misalkan sistem UAS gitu ya, sistem ujian akhir semester. Maka pendekatannya adalah apa saja yang dilakukan mahasiswa. Mahasiswa membayar SPP, mahasiswa mengerjakan soal. Apa saja yang dilakukan oleh dosen? Dosen membuat soal, dosen memberikan nilai. Ini adalah pendekatan berorientasi objek. Tapi kalau pendekatan prosedural itu adalah urut-urutan dari pekerjaan tersebut. Ya, bedanya itu. Kemudian dalam menganalisa dan merancang sebuah sistem ini perlu yang namanya alat, alat pemodelan sistem, alat untuk membantu dalam menganalisa dan merancang sistem. Kita mulai dari pendekatan prosedural ya, alat pemodelan sistemnya. Ini alat pemodelan sistem ini adalah alat-alat pemodelan sistem informasi dibutuhkan ya, sangat dibutuhkan dalam analisa dan perancangan sistem informasi manajemen. Alat-alat modelan sistem tersebut terdiri dari ini yang berbasis prosedural dulu ya. Yang pertama adalah flowchart atau bahkan alir dokumen. Ini bahkan alir dokumen ini adalah bahkan alir yang menunjukkan arus
arus dari suatu kegiatan. Ya, contohnya ini. Ini adalah flowchart sederhana dari urut-urutan mengirimkan sebuah surat. Ya. Yang pertama tulis surat, ambil amplop, memasukkan surat ke amplop, lem amplop. Nah, yang berbentuk belah ketupat itu adalah percabangan. Ingat alamatnya enggak gitu. Atau kalau ada misalnya login email tuh usernya benar enggak? Itu adalah percabangan. Ingat alamatnya enggak? Kalau tidak ya, ini berarti lihat di buku alamat. Kalau sudah ingat maka di sini tulis di amplop, tempel perangko, poskan, selesai. Ini adalah flowchart. Flowchart urut-urutan suatu kegiatan. Ya. Ini adalah alat pemodelan pertama. Yang kedua, alat pemodelan kedua ini adalah menggunakan IRD. IRD di sini adalah diagram yang memperlihatkan, jadi IRD itu menggambarkan relasi antar tabel dalam suatu database. Dulu pernah saya jelaskan bahwa pengertian database adalah sekumpulan dari tabel yang saling berhubungan atau berelasi. Nah, relasinya ini digambarkan dengan menggunakan IRD. Ya, IRD ini diagram yang membuat suatu relasi antar tabel. Ini contohnya ya. Jadi yang persegi panjang ini adalah nama tabelnya, ya. Kemudian yang bentuknya elips, elips ini adalah kolomnya. Jadi misalnya tabel member itu terdiri dari nama, nomor member, alamat ya. Kalau CD film itu judul, kode film dan sebagainya. Kemudian yang belah ketupat ini adalah relasinya. Jadi tabel member berelasi dengan tabel CD. Apa relasinya? Member melakukan transaksi peminjaman CD. Gitu ya. Itu adalah IRD. Jadi di sini terlihat relasi antar tabel itu apa jelas gitu ya. Kemudian alat perancangan berikutnya adalah alat pemodelan berikutnya adalah DAD, DAD ya atau DFD atau disebut dengan data arus diagram atau data flow diagram. Ini menggambarkan lebih rinci. DFD ini menggambarkan secara rinci mengenai sistem. Jadi sebuah sistem digambarkan secara rinci. Kalau flowchart tadi menggambarkan urut-urutannya saja, tapi kalau DFD ini lebih rinci. Jadi dia titik beratnya itu pada sistemnya ya. Kemudian termasuk yang inputkan siapa, yang outputnya siapa. Ini DFD ya. Kemudian nanti ada kamus data. Kamus data ini nanti menjelaskan data-data yang direkap dalam sistem tersebut. Yang dibutuhkan apa direkap, datanya apa saja. Kemudian misalnya data penjualan, penjualan itu berisi data apa saja, itu direkap di kamus data. Oke ya, karena ini bukan mata kuliah analisa perancangan sistem, jadi ini saya jelaskan cukup tahu saja bahwa dalam sebuah pengembangan sistem itu memerlukan yang namanya alat pemodelan sistem ya. Kalau di pendekatan prosedural tadi ada flowchart, kemudian ada IRD, ada DAD, ada kamus data. Sekarang kalau yang berbasis objek, ini biasanya menggunakan alat pemodelan sistem yang bernama UML, Unified Modeling Language. Ya, ini adalah sebuah pemodelan ya, bahasa pemodelan yang khusus dirancang untuk membantu dalam menganalisa dan merancang sebuah sistem berorientasi objek. Kemudian dalam UML ini ada beberapa diagram yang digunakan ya. Ada use case diagram, activity diagram, class diagram sama ya. Sama dia itu kalau yang tentang database juga ada ya. Jadi misalnya di situ class diagram itu tentang data, seperti kamus data itu seperti IRD ya. Kemudian kalau activity diagram itu mirip flowchart, tapi dia lebih menekankan pada objeknya. Saya contohkan yang biasa digunakan. Ini adalah use case diagram ya. Use case diagram ini sebuah diagram yang khusus dirancang
untuk ini yang khusus dirancang untuk menggambarkan interaksi antara objek dengan sistemnya, antara aktor dengan sistemnya. Jadi saya contohkan di sini, kenapa tadi saya contohkan berorientasi objek di situ. Misalnya di sini ada use case diagram di perbankan ya. Dia fokusnya ke objek nasabah. Ngapain aja nasabah? Buka rekening, simpan uang, ambil uang, tutup rekening. Ini adalah eh, ini adalah gambaran dari alat pemodelan sistem dengan menggunakan use diagram ya, yang berbasis objek. Jadi basisnya di objek, nasabah ngapain saja, gitu ya. Basisnya di objek. Kalau di prosedur tadi basisnya adalah di urut-urutan pekerjaan itu sendiri. Jadi di sistemnya itu apa dijelaskan. Tapi kalau ini adalah titik beratnya pada objeknya. Seperti itu. Kemudian use case saja dulu yang ini ya, cukup tahu saja bahwa perbedaan antara pendekatan terstruktur atau prosedural dengan pendekatan presentasi objek itu seperti itu ya. Jadi saya rangkum sebelum saya akhiri bahwa dalam mengembangkan sebuah sistem informasi manajemen ini ada beberapa tahapan ya, ada tahap investigasi sistem, analisis sistem, perancangan sistem, implementasinya dan pemeliharaan. Nah, pada tahap analisa dan perancangan ini perlu yang namanya pendekatan pengembangan sistem. Gitu ya, ada yang berbasis prosedural, ada yang berbasis objek. Kalau prosedural itu berarti titik berat pengembangan sistemnya berdasarkan pada kegiatan apa saja yang dilakukan sistem tersebut. Kalau berorientasi objek di sini penekanannya adalah pada pelaku sistemnya. Apa saja yang dilakukan oleh pelaku sistem. Nah, dalam tahapan analisis dan perancangan itu butuh yang namanya alat untuk pemodelan sistem, alat untuk membantu dalam menganalisa dan merancang sistem. Kalau di sisi prosedural itu ada flowchart ya, flowchart contohnya ini tadi. Kemudian ada DAD, ada IRD, dan ada kamus data. Kalau di sisi pengembangan presentasi objek ada UML, salah satu yang saya contohkan tadi adalah use case diagram. Oke, demikian ya penjelasan singkat tentang pemodelan sistem. Habis ini ya, habis menonton video ini silahkan nanti kerjakan tugas. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.